mana apabila keadilan ditegakkan, maka jadilah ketentraman. Apabila keadilan ditetapkan, maka terlaksanalah surat Al-Quraisy, yaitu liilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Stabilitas ekonomi, Pak. At'amahum min ju', enggak ada yang lapar. Wa amanahum min khauf, enggak ada yang takut. Inilah mendirikan sebuah negara, menyelenggarakan sebuah negara, menjalankan sebuah negara, menjalankan amanah sebuah negara. Dalilnya demikian, yaitu at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Negara harus menjamin nggak boleh ada yang lapar, dan negara harus menjamin nggak boleh ada yang takut. Ini amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang diterapkan dalam buku Al-Farabi sejak tahun 1050-an Masehi telah disusun. Itulah dalil sebuah penyelenggaraan negara itu adalah demikian. Dan alhamdulillah Pancasila kita mengamanahkan hal itu, diawali dengan dalil ketuhanan yaitu tauhid, kemudian kemanusiaan untuk kesejahteraan yang adil, kemudian menjaga persatuan dan diselenggarakan musyawarah yang keempat, dan yang kelima keadilan. Inilah yang menjadi PR bagi bangsa kita. Keadilan dalam hukum adalah sangat ternodai apabila seorang ibu di Jawa Tengah mengambil nggak sengaja 4 butir alpukat, dihukum dengan hukuman ancaman 6 tahun. Sementara para konglomerat yang korupsinya melebihi angka 1 triliun menyalahgunakan KTP dan paspor hanya dihukum dengan amat sangat ringan, lebih ringan daripada seorang nenek-nenek yang mengambil alpukat cuma 4 buah. Seorang kakek di Jawa Tengah pula ketika tidak sengaja dia menyangka mencabut singkong yang dia menyangka masih ada di wilayahnya, dihukum dengan ancaman hukuman 5 atau 6 tahun. Tapi pada saat yang sama, koruptor yang mengambil dana bantuan likuiditas Bank Indonesia dan nggak mengembalikannya, dan kemudian kabur dan hilang sampai sekarang, dan ketemu dan hanya dihukum dengan hukuman yang amat sangat ringan. Ini merupakan tanda-tanda kehancuran suatu bangsa ketika keadilan sudah mulai dianggap sepele. Keadilan dalam penerapan hukum, terlalu banyak orang yang melanggar kerumunan, tapi kerumunan hanya ditujukan kepada satu orang. 2036 kasus kerumunan, dan hanya 2030 yang ke-1 saja yang mulai diproses, dan yang lain sampai saat ini belum pernah diproses. Ini mencederai dalam menyelenggarakan sebuah bangsa. Keadilan dalam distribusi sumber daya. Sumber daya orang Papua emas seharusnya 20% untuk orang Papua. Sumber daya gas alam di Aceh seharusnya 20% untuk orang Aceh. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad menjelaskan bahwa itu adalah yang disebut rikas. Rikas itu 20% untuk wilayah setempat. Namun hari ini kita saksikan keadilan itu belum terjadi. Keadilan dalam kepemilikan tanah, 1% orang Indonesia yang notabene juga bukan orang Indonesia menguasai 80% tanah di negara kita. Ini mencederai keadilan. Keadilan menjadi seolah-olah semu. Keadilan dalam penerapan PPKM. Kalau mal-mal masih buka, kalau pengantin-pengantin masih boleh dihadiri oleh 30%, maka umat Islam meminta boleh 30% untuk hadir dalam tempat-tempat ibadah. Baik Islam maupun Kristen, Hindu, Buddha, Buddha, Konghucu berhak meminta kepada pemerintah, karena pemerintah membuka 30% untuk acara-acara kawinan. Dalam masjid yang kita menjaga ketertiban, menjaga keadilan juga, insya Allah kita akan menerapkan semua peraturan pemerintah melalui 5M-nya, sehingga penerapan PPKM dirasa adil, dan demikian untuk mendapatkan satu ketentraman, satu keadilan. Karena kewajiban pemerintah untuk menerapkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ancaman terhadap orang-orang yang melalaikan keadilan adalah kehancuran. Telah banyak negeri-negeri yang telah hilang, telah banyak negeri-negeri yang kemudian dijungkir balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangkal muasalnya adalah ketidakadilan. Mudah-mudahan dengan dijelaskan secara detail seperti ini, sehingga Jumat demi Jumat merupakan peringatan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu
menolong, memudahkan pemimpin-pemimpin kita menerapkan keadilan di negara tercinta Republik Indonesia.